Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang sudah hadir di acara webinar kami. Jadi sesuai yang sudah dijelaskan Bu Lili tadi, kita akan membahas mengenai Autodesk Build. Jadi Autodesk Build ini adalah solusi cloud Autodesk untuk pelaksanaan konstruksi. Jadi kalau kita bicara proyek konstruksi ini kan ada di tahap desain, pelaksanaan sampai ke handover ya. Nah, di sini kita mulai ke tahap pelaksanaan 15 dulu konstruksinya. ya, Mar. Ya, Oh, halo. maaf, maaf, maaf. Kepencet ya. Silakan, Mas. Oke, Oke, jadi eh, kalau sebelumnya perkenalkan, saya Edwin Prakoso. Saya biasa dipanggil juga sebagai Edo. Saya adalah solution consultant untuk industri AEC di Datex Solutions ASEAN. Jadi saya punya pengalaman di perencana, di kontraktor, dan sudah familiar dengan solusi Autodesk itu sejak lebih dari 25 tahun yang lalu. Di sini ada kontak saya, nanti kalau mau simpan juga boleh ya, nanti siapa tahu nanti ada pertanyaan sesudah sesi ini. Nanti di Q&A saya akan tampilkan juga. Oke, ini adalah agenda kita hari ini. Jadi kita akan membahas beberapa topik. Jadi Autodesk Build ini kalau kita bicara secara fitur, ini yang paling banyak dibandingkan dengan solusi yang lain seperti Autodesk Docs, BIM Collaborate, BIM Collaborate Pro, terus juga Take Off. Di Build ini adalah solusi yang paling komplit. Jadi kita bicara tidak hanya yang di office, tapi juga teman-teman yang di lapangan, terus dari untuk pembayaran eh, project ya, ini ada cost management juga. Ini yang paling komplit, yang paling banyak digunakan, yang bisa digunakan oleh semua tim yang terlibat di lapangan. Jadi ini cukup banyak yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan mulai masuk ke di connected construction. Jadi kenapa sih kita perlu solusi seperti Autodesk Build ini? Jadi di sini kita sebetulnya bicara mengenai connected construction tadi. Jadi semua tim itu harus saling terhubung. Tidak hanya tim yang ada di lapangan saja, tapi juga dengan yang di office, juga dengan stakeholder lain seperti perencana, MK, klien atau owner. Ini semua harus saling terhubung. Yang kedua, kita juga harus saling terhubung dari sisi workflow. Karena kalau kita bicara di pelaksanaan ini, sangat banyak dokumen yang ada ya. Jadi kalau kita lihat nanti ada, katakanlah nanti sini ada isu, terus nanti ada form checklist, punch list, terus nanti mungkin ada change order. Di situ juga ada beberapa kayak request for proposal, potential change order, terus owner change order, client, terus supplier change order dan sebagainya. Ini harus saling bisa terhubung. Jadi kenapa sih ada change order gitu? Itu ternyata karena ada isu yang pernah diajukan oleh salah satu subkontraktor. Itu harus ada bisa saling mereferensikan. Karena itu di sini kita bicara mengenai connected workflow. Kalau data ini em, kita bicara di ACC ini tidak hanya untuk tahap perencanaan atau tahap pelaksanaan konstruksi saja, tapi data yang dibuat di perencanaan itu nantinya kan akan digunakan di pelaksanaan. Nah, itu kenapa data ini nantinya akan saling terhubung, mulai dari perencana, terus pelaksanaan konstruksi, sampai ke handover ke klien. Ini semua data ini kan nantinya akan terus digunakan. Nah, ini data ini harus saling terhubung. Jadi kalau kita lihat ya seperti ini ya, jadi mulai dari desain, plan, build, sampai ke handover dan operasionalnya, data itu nanti saling terhubung, baik dia data drawing, 3D model, apakah timnya sendiri, aset, cost, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat secara strateginya itu yang pasti data-data itu semua harus dalam bentuk digital. Ini salah satu yang sebetulnya salah satu konsep dari BIM juga ya. BIM itu kan adalah proses untuk digitalisasi konstruksi. Nah, di sini kita juga melakukan digitasi, terus semua data ini kita integrasikan di satu platform, dan nanti data yang sekian banyak itu nanti akan bisa kita optimasi untuk jadikan satu informasi dalam dashboard atau bentuk lain yang bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa di sini atau Desk Construction Cloud ini cukup kuat dan cukup banyak digunakan di
di customer kami itu yang pertama kita bicara mengenai unified data. Jadi data itu eh, ya ini ya, tadi kita lihat ada berbagai macam jenis data. Jadi kita nggak cuma bicara mengenai dokumen Office ya, kalau dokumen Office Word, Excel, PDF atau CAD saja atau 3D model saja, tapi kita juga bicara foto, terus untuk video survei di lapangan dan sebagainya, ini bisa kita handle di satu platform. Dan tadi kita bicara mengenai business insight ya, jadi kita punya dashboard yang untuk menampilkan ya apa saja sih yang terjadi di project ini untuk pengambilan keputusan. Terus dia juga merupakan enterprise grade, artinya dia tidak dibuat hanya untuk menghandle satu project atau satu untuk menghandle satu perusahaan saja, tapi kita bicara enterprise karena di pelaksanaan konstruksi itu sangat banyak pihak yang terlibat, bisa sampai ratusan atau mungkin proyek yang besar bisa sampai ratusan orang lah, mulai dari tim yang di lapangan, yang di office, terus juga stakeholder lain, ini semuanya akan bisa dihandle di satu platform ini. Dan kalau kita bicara pelaksanaan di lapangan, ya, ini kita nggak bisa memberikan software yang susah digunakan. Karena mungkin teman-teman yang di lapangan ini nggak terbiasa menggunakan komputer. Ataupun kalau menggunakan komputer nggak diajarin software baru yang susah digunakan, ini akan susah ya. Jadi mereka butuh sesuatu yang simple, bisa langsung digunakan. Em, Kalau kita bicara Todes Build ini sebetulnya adalah software yang didesain memang awalnya untuk mobile device. Baru sesudah itu didevelop di web interface-nya. Karena itu eh, karena itu kalau kita lihat ya ini ada aplikasi webnya, mobilenya, dan ini mudah digunakan oleh siapapun. Ya kalau kita bicara mobile app, nggak ada yang susah ya, semua orang bisa menggunakannya dan belajar dalam waktu yang singkat. Ini adalah eh, produk yang kita sebut sebagai Unified Platform. Jadi sebetulnya ACC atau Autodesk Construction Cloud itu cukup banyak produknya. Yang jadi flagship atau main produknya adalah empat ini. Jadi ada BIM Collaborate, Autodesk Takeoff, Build. Bulan lalu kita sudah membahas mengenai BIM Collaborate dan kali ini kita akan membahas mengenai Autodesk Build. Dan kalau kita bicara Autodesk Build, sebetulnya itu sudah termasuk juga di dalamnya ada Autodesk Docs ya. Jadi kalau kita analogikan ya, mungkin teman-teman sudah sering pakai um, Microsoft atau mungkin Google. Di Microsoft itu kita punya aplikasi yang namanya OneDrive atau mungkin SharePoint. Itu adalah tempat penyimpanan datanya. Dan kalau kita butuh fitur yang lebih advance, misalnya untuk kolaborasi, saya perlu modul tambahan seperti Microsoft Teams atau di Google mungkin ada Google Meet atau misalnya Google Workspace dan sebagainya. Ini konsepnya sama. Jadi Docs ini adalah platform basicnya. Jadi dasarnya di situ, semua data akan masuk ke sana. Tapi untuk mengenerate datanya sendiri, terus untuk fitur-fitur lainnya, kita butuh platform lain. Jadi ini untuk kolaborasi tim desain, untuk membuat quantity take off, dan ini adalah untuk pelaksanaan di lapangan, untuk project management dan field manajemennya. Oke, em, sekarang kita coba lihat ke project insight ya. Jadi kenapa sih kita lakukan ini semua secara digital? Ya, jadi tujuannya ini memang untuk mendapatkan project insight ini secara cepat, secara real time mungkin malah. Jadi kalau kita lihat ini ada insight yang bisa kita dapatkan di build, kita bisa lihat dashboard, kita ada reporting juga, ya kita bisa generate dalam bentuk um, apa kayak summary report, terus ada construction IQ dan juga data connector. Jadi ini adalah dashboard standar dari Autodesk Build dan juga ACC secara umum ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat apa sih yang terjadi di project ini. Ini kalau kita lihat nama projectnya adalah Seaport Civic Center ya. Di dalam itu ada beberapa isu, beberapa RFI, submittal, terus bahkan di sini ada risk-nya juga ya. Ini ada projectnya di mana dan seterusnya. Tujuannya apa? Jadi kalau misalnya saya sebagai seorang project manager, saya mau lihat apa sih yang sedang terjadi di project ini. Misalnya di sini saya lihat, oh ini ada beberapa isu yang ternyata belum solve ya. Ini kalau merah ini berarti ada yang telat.
belum solve sampai sudah lewat due date-nya, terus juga RFI dan seterusnya. Jadi di sini saya bisa lihat ada misalnya siapa yang mungkin belum menyelesaikan tugas, ada isu apa, masalah apa. Ini saya bisa cepat melihat isunya dan segera melakukan pengambilan keputusan. Dari sini kita punya juga home ya. Jadi kalau home ini adalah untuk individu. Kalau tadi dashboard itu adalah level manager biasanya untuk melihat. Ini adalah individu. Jadi misalnya di sini namanya adalah Lea ya. Lea ini dia punya beberapa tugas di sini. Misalnya dia punya 6 isu, dia punya satu RFI yang sudah overdue. Total isu yang dia harus kerjakan ada sekian. Nah, jadi di sini kita bisa cek apa sih yang harus saya kerjakan sekarang. Jadi kalau misalnya saya di-assign lewat email atau mungkin bahkan lewat WhatsApp, itu nyarinya lagi susah. Nah, mungkin sudah beberapa minggu yang lalu gitu ya. Ini nyari lagi agak susah. Kalau di sini kita bisa langsung lihat listnya. Terus di sini saya juga punya semacam eh, apa timeline ya. Jadi kita ini semacam timeline di projectnya sedang terjadi apa saja. Jadi misalnya ada yang upload file, terus nanti mungkin ada yang upload foto, mempublish sheets dan sebagainya, kita bisa lihat. Di sini kita kalau udah bicara digitalisasi ya, kita kita nggak akan lepas dari big data. Jadi di konstruksi ini juga datanya luar biasa banyak ya. Kalau kita bicara proyek yang lumayan besar, itu dalam satu hari bisa sampai ratusan RFI, terus mungkin ada ya mungkin ada submittal dan sebagainya. Eh, itu agak susah kita melacaknya kalau secara manual. Nah, di sini kita punya juga fitur machine learning ya. Kalau kita udah punya big data, kita akan nggak jauh dari machine learning dan kemudian juga mungkin semacam AI ya. Jadi di sini juga dia akan mempelajari data tersebut dan akan mengeluarkan yang namanya construction IQ. Jadi dia akan mengidentifikasi ada risk apa ya. Di sini misalnya dia mengeluarkan ada high risk RFI ada dua, terus ini yang perlu kita jadi perhatian karena memang kalau udah sampai ratusan informasi seperti itu agak susah kita untuk melacak secara manual. Di sini kita bisa dibantu oleh construction IQ. Terus ini juga kita punya yang namanya data connector ya. Jadi kalau misalnya dashboard dari atau dashboard sendiri tidak cukup, kita butuh membuat custom dashboard, kita bisa lakukan dengan data connector ini. Jadi yang sudah jadi standar di sini adalah Power BI. Jadi kalau saya misalnya mau membuat ya bisnis intelligence seperti ini ya, saya mau bikin dashboard seperti ini, saya bisa langsung hubungkan dengan Power BI. Jadi saya bisa tampilkan di sini dashboardnya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Contohnya di sini dia mau ngecek ya, di sini sebenarnya mau ngecek subkontraktor yang submittalnya belum selesai siapa saja, terus reviewer yang belum selesai mereview submittal siapa saja. Jadi di sini saya bisa lihat, oke ternyata di subkon ini dia sudah submit banyak dan ternyata belum eh, di-approve ya. Ini bisa jadi kita bisa lihat oh ini ada kemungkinan resiko untuk telat karena submittalnya dia banyak yang belum di-approve. Eh, kita di sini mendapatkan informasi atau insight ini tujuannya bukan untuk mencari siapa yang salah atau siapa yang nggak perform ya. Tapi kalau kita lihat seperti ini, saya bisa tahu, oke di sini ada masalah dan apa yang perlu saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini supaya proyek saya nggak telat. Karena kalau kita bicara RFI yang nggak selesai-selesai, terus submittal nggak selesai-selesai, ini ada risiko proyek saya akan telat dan ini akan terjadi apa ya cost yang tidak perlu. Jadi saya bisa cek seperti ini. Ya, jadi misalnya ini juga bisa saya bikin untuk lihat assignment. Misalnya tim saya yang sudah banyak tugasnya siapa saja, yang masih kosong siapa, saya bisa cek di sini. Ya, jadi ini cukup fleksibel untuk kita buat dashboard kita sendiri. Oke, sebelum saya masuk ke fitur-fiturnya build secara spesifik, ya saya akan bicara dulu mengenai docs ya, karena kalau kita bicara build ini akan termasuk juga Autodesk Docs. Jadi teman-teman nanti kalau membeli atau berlangganan build itu juga termasuk Autodesk Docs ini. Autodesk Docs ini adalah sebetulnya untuk manajemen dokumen. Ya, saya bisa
melakukan dokumen kontrol, terus approval dan versioning di sini. Jadi kalau di sini saya bisa membuat folder ya. Jadi di sini ada hierarki, biasalah kita kayak di OneDrive atau Google Drive. Di sini saya bisa set folder-foldernya. Dan di sini saya bisa kasih permission yang cukup ini ya, cukup detail. Jadi saya bisa kasih permission dia misalnya tim arsitek gitu hanya bisa melihat data, tapi dia nggak bisa mendownload filenya. Ya, jadi dia bisa review dokumen viewernya di sini tanpa harus downloadnya. Terus dia juga bisa misalnya untuk ada 6 atau 7 level permission, saya lupa di sini totalnya ya. Jadi ini jauh lebih fleksibel daripada kita nggak membuat share folder di server. Kalau share folder server kan level permissionnya paling read only, full access, atau dia nggak bisa lihat sama sekali. Nah di sini kita sampai sekian banyak. Jadi cukup lebih bisa dikontrol dokumen ini ya. Terus juga kita Docs ini sudah terintegrasi dengan software-software Autodesk. Jadi semua software Autodesk itu sudah bisa save dan open file-file yang ada di Docs ini. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada ini projectnya apa, terus nama eh, foldernya di mana. Jadi saya nggak perlu download dulu, terus baru saya buka, ini bisa langsung dilakukan di sini. Oke. Di Docs sendiri sudah termasuk viewer ya. Jadi mayoritas software-software desain dan software-software yang umum ya seperti Word, PDF, Excel itu filenya sudah bisa kita lihat. Jadi kalau misalnya saya perlu mereview file Revit, ya saya cukup buka viewer di sini. Saya nggak perlu lagi menginstal Revit atau ya mungkin kalau ada viewer saya nggak tahu. Di sini kita bisa langsung cek. Jadi misalnya ini, oke saya dapat file dari perencana, saya mau review, saya bisa langsung buka ya di viewer ini sudah kelihatan. Jadi misalnya saya mau lihat, oke lantai satunya seperti apa, saya mau mengukur jarak, ukuran ruangannya berapa. Ini semua bisa kita lakukan di sini tanpa harus menginstal software terpisah. Ini biasanya kesulitan kalau kita install desktop app ya. Kalau misalnya saya udah punya Revit 2023 nih, ternyata saya dikirim filenya Revit 2024. Saya nggak bisa review. Dan ya ini agak kesulitan ya, kita harus download mungkin file besar dan seterusnya. Ini jauh lebih simpel kita menggunakan viewer di sini. Kita bisa lakukan markup juga ya. Ini biasanya untuk desain review, saya bisa coret-coret, saya kasih teks dan sebagainya. Dan di sini ada juga untuk isu. Jadi ya, isu ini adalah cara kita melakukan assignment atau penugasan. Di sini saya misalnya ada entrance ya, saya mau bilang ke desainernya tolong ini digeser entrance-nya karena terlalu dekat persimpangan misalnya. Ini tolong digeser, terus kapan harus selesai, terus kapan dia bisa mulai mengerjakan, ada referensi apa dan seterusnya. Nanti semua isu itu bisa kita lacak di sini di halaman isu ini. Jadi saya bisa tahu misalnya saya pribadi saya punya kerjaan apa aja sih di sini. Saya bisa misalnya lihat yang mana yang kategorinya dia importance-nya tinggi, kapan dia harus selesai, ini bisa saya urutkan. Jadi ini mempermudah kita untuk lihat mana sih yang harus saya kerjakan dulu. Dan dari sisi manajernya, dia juga bisa cek ini siapa sih yang belum selesai, siapa yang mungkin kerjaannya udah terlalu banyak numpuk, ya mungkin karena dia dia banyak, mungkin karena orangnya enak ya. Jadi semua kalau ada kerjaan ngasihnya ke dia gitu, yang lain pada kosong. Ini bisa kita cek di sini. Saya bisa kasih ke ambil tindakan yang perlu seperti apa. Oke, ini untuk approval. Jadi kalau saya punya dokumen yang harus di-review, jadi saya juga bisa lakukan di sini eh, paperless lah ya. Kita bisa misalnya ada foto dari site, terus nanti ada dokumen speknya. Misalnya ini ada kayak installation manualnya, terus nanti ada eh, file Revit-nya atau file DWG-nya, semua bisa kita pilih di sini. Terus ini saya masukkan workflow-nya. Jadi siapa yang mereview, terus juga eh, ya ini siap file-filenya apa aja, nanti sudah saya submit. Oke, nanti dia akan buat satu review di sini. Oke, nanti yang mereview dia tinggal buka, dia bisa lihat list-list filenya dan langsung melakukan ambil tindakan di sini. Oke,
Eh, di Docs kita juga ya punya yang namanya dokumen versioning. Artinya kalau saya setiap file yang saya upload atau saya simpan di sini, kalau ada perubahan dia akan menyimpan versi yang lama. Jadi di sini saya misalnya mengupload versi 1 pada tanggal 1 Juli. Nanti versi 2-nya ada update tanggal 12 Juli, versi 3 ada update tanggal 15 Juli. Nah, ini saya bisa simpan. Jadi kalau misalnya suatu saat klien berubah pikiran, kita udah punya sampai 15 versi, mereka bilang, oke, saya mau pakai yang versi 9 aja, yang 15 ini ternyata nggak sesuai. Nah, ini bisa kita ganti di sini. Ya, saya tinggal ganti tiga di make current. Jadi nggak perlu lagi saya kasih, biasanya kan kalau disimpan di lokal kita kasih nama ya, mungkin revisi 1 atau mungkin tanggal ya, revisi 0707 0807 dan seterusnya. Ini kita nggak perlu lagi seperti itu. Saya bisa langsung cek gambarnya, terus saya bisa pilih make current yang mana. Dan kelebihannya adalah di sini kita bisa lakukan komparasi. Jadi saya bisa cek apa sih bedanya versi 1 sama versi 2. Ini saya mau cek benar nggak sih ini entrance-nya sudah digeser sama rencananya. Oke, saya lihat ini ternyata memang sudah dipindahkan. Ya, ini untuk yang gambar 2D. Kita bisa overlay, nanti kita cek yang berubah yang mana. Kalau untuk file 3D ya, untuk file 3D ini lebih terutama untuk Revit ya. Untuk Revit lebih jelas ya. Di sini kita bisa lihat yang ditambahkan mana, yang di-remove mana, terus yang dimodify mana. Kita bisa pilih dari list dan di sini ada detailnya. Jadi misalnya kayak ini ada pintu. Pintu ini dia dipindahkan sekian inci dan diputar 180 derajat misalnya. Ya, sampai detail seperti itu ada di sini. Oke, terus kita mulai masuk ke build ya sesuai yang topik webinar kita hari ini. Jadi memang build ini kalau kita bicara fiturnya itu paling banyak. Kalau docs tadi kita lihat cuma 3 ya, ada control, versioning, approval, plus yang ini untuk cost management, project management, quality management, safety management, sampai ke project closeout ini. Kita akan highlight aja beberapa ya. Jadi memang ini solusi ACC yang bisa digunakan oleh semua orang di project. Oke, kita pertama bicara project management dulu. Ya. Jadi di sini kita sudah termasuk ada RFI, submittal, meeting minute, dan juga daily report. Nah, ini adalah RFI. Jadi kalau RFI ini, kalau misalnya saya punya satu, ya ada pertanyaan ya, atau untuk minta konfirmasi dari klien. Ini saya bisa mengajukan yang namanya RFI atau Request for Information. Jadi di sini contohnya adalah ini si subkon dia mungkin dia lakukan survei ke lapangan untuk melakukan proyek jalan. Dia mau nanya ini di sini ada existing culvert tapi kondisinya sudah rusak, apakah sesuai desain ini nggak perlu diganti. Dia melakukan RFI minta konfirmasi apakah betul seperti ini karena kelihatannya sudah cukup rusak ya. Jadi dia mengajukan dokumen-dokumennya untuk referensi. Terus dia kasih titiknya ini ada lokasinya di sini ya, tolong di verify ke box culvert ini. Terus ini dia submit ke Mencon. Mencon dia sini juga lakukan survei, dia cek ini kita bisa upload videonya. Jadi mungkin Menconnya dia sudah cek sini juga, terus dia survei seperti ini, upload video. Terus nanti mungkin dari perencana atau dari ownernya dia bilang oke, di sini kita harus ubah. Ya. Jadi di sini ada activity-nya ya, apa aja yang terjadi di sini kita bisa lihat siapa yang mengupdate, siapa yang mengupload foto dan sebagainya. Nah, kalau submittal ini adalah proses untuk mensubmit eh, dokumen. Jadi biasanya untuk shop drawing atau dokumen spek. Kalau kita bicara eh, desain dari perencana ini kan biasanya eh, ada yang belum lengkap ya. Jadi bagaimana pelaksanaannya, terus nanti mungkin tipenya, mereknya itu belum didefinisikan, cuma spesifikasi aja. Nah, di sini kita bisa ajukan untuk approval-nya melewat submittal. Nah, di sini contohnya ya. Jadi saya bisa bikin ini uh, untuk apa? Untuk fasad lah misalnya. Exterior closure. Jadi saya bisa mengajukan shop drawing-nya.
Terus di sini untuk ini untuk sailing, sorry. Di sini kita majukan untuk tutup sailing. Jadi dia buat ngajukan shop drawingnya seperti apa. Ya, ini tadi di menkonnya atau mungkin dari kliennya dia lihat, oke ini eh, ada submittal yang harus saya approve. Dia buka, oke. Jadi ini ada dari subkon, ini masuk ke menkon sekarang ya. Di sini menkonnya dia akan buat ke apa kategorinya, dia masukkan tambahan-tambahan detail dari sini misalnya siapa yang harus approve, terus nanti ada tanggalnya dibutuhkan pelaksanaannya kapan dan seterusnya detailnya. Jadi kalau kita bicara workflow ini biasanya shop drawing dibuat oleh eh, subkon atau menkon, nanti baru di approve oleh MK, baru nanti di sharing lagi. Jadi di sini dia bisa cek dokumen yang disubmit oleh uh, subkon seperti apa. Kalau misalnya dia sudah merasa ini oke, ya baru nanti dia bisa submit ke kliennya. Jadi sekali lagi di sini kita bisa langsung um, open ya, open dokumennya tanpa harus download. Dan di sini kita juga bisa kasih markup. Jadi kita kasih coret-coret atau kita kasih stem untuk approval. Terus ya ini juga kalau sudah kita bisa simpan ya. Jadi di sini kita lihat ini adalah dokumen asli yang disubmit Subkon. Ini adalah dokumen yang sudah diperiksa oleh Menkon dan ditambahkan detailnya. Nanti sudah seperti ini, dia bisa langsung lanjutkan ke ini ke kliennya atau MK. Nah, nanti kalau sudah selesai seperti ini, dia review. Sekali lagi di sini ini adalah dari sebelumnya. Dia bisa review, dia bisa coret-coret dan save. Nanti akan dibuat duplikatnya. Jadi kita bisa lacak dokumen aslinya seperti apa sampai ke yang akhirnya. Jadi tujuannya kalau kita bicara ini untuk audit trail lah ya. Jadi siapa yang um, mengapprove, siapa yang uh, apa mengupload itu semuanya bisa kelihatan detailnya. Oke, terus ini kita bicara progress tracking. Jadi kalau misalnya di lapangan ini kan kadang-kadang kita harus melihat ya ini perencanaan pelaksanaan ini sudah sejauh mana. Nah, di sini kita bisa kasih markup ya. Ini contohnya adalah pekerjaan PLCAP ya. Ada beberapa kategori pekerjaan, misalnya ini sudah selesai bekistingnya, yang ini sudah selesai pembersihannya, dan ini sudah selesai pengecorannya. Jadi seperti ini sudah, oke dia misalnya sekarang sudah sampai pembersihan, terus yang misalnya lagi yang jadi ada warna-warnanya ya, yang sudah selesai yang mana kita bisa lihat seperti ini. Ini untuk yang sudah selesai adalah hijau. Kita bisa masukkan satu-satu. Oke, kalau misalnya untuk multiple juga kita bisa pilih seperti ini ya. Nah, kalau dari sini nanti kita bisa lacak ya, yang pekerjaan yang sudah selesai itu berapa banyak sih, terus yang masih statusnya masih uh, ya katakanlah baru bekisting berapa banyak, yang sudah pembersihan berapa banyak. Ini kita lakukan dengan Power BI. Jadi sekali lagi itu datanya kita ambil lewat Power BI, terus kita buat dashboard secara custom seperti ini. Jadi saya bisa tracking, oke proyek yang ini dia sudah sekian persen, proyek ini sekian persen, yang ini baru mulai, kita bisa lihat semua di sini. Ini biasanya kalau level-level direksi atau manajer gitu kan nggak mau lihat detail satu-satu ya, dia langsung lihat seperti ini. Kita bisa share ke mereka seperti ini. Oke, ini untuk meeting minutes ya. Jadi di proyek ini kan pasti banyak meeting juga ya. Nanti kalau kita lihat misalnya di sini ada mungkin ini pre-construction atau mungkin nanti ada lagi yang weekly report, weekly progress dan sebagainya. Sini kita bisa masukkan detailnya seperti tanggalnya kapan, yang ikut meeting siapa saja, terus ya referensinya apa. Jadi ini nggak cuma kayak di Outlook ya. Kalau di Outlook kan kita cuma masukin tanggal gitu ya. Ini ada meeting ini. Nah, kalau di sini kita bisa tambahkan item yang dibahas apa aja, dokumen yang perlu dijadikan referensi apa. Eh, jadi kalau waktu pas saat meeting nanti saya bisa lihat, misalnya oke di sini ada project phase, kita bahas dan ternyata sudah nggak ada isu, kita bisa close. Atau misalnya kalau misalnya sedang berlangsung, ya ini untuk
koordinasi utility masih berlangsung, ya kita bisa set jadi ongoing. Ini masih berlangsung gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata nanti ada yang perlu ditindaklanjuti atau kita kasih due date, ini bisa kita tambahkan di sini. Jadi ini harus selesai misalnya hari Jumat untuk building access, dan siapa yang bertanggung jawab untuk ini saya bisa langsung pilih ya, seperti ini. Jadi eh, ya sekali lagi ini adalah connected ya. Jadi semua item ini di sini bisa saling terhubung. Kita bisa referensikan ke mana saja, termasuk foto, isu, RFI dan sebagainya. Oke. Terus ini daily report ya. Jadi kalau misalnya di proyek ini kalau sudah eh, menjelang selesai atau sore gitu ya, ini biasanya kita buat satu daily report. Jadi di sini untuk cuaca ini otomatis dia akan mengisi cuaca hari itu seperti apa. Terus yang bekerja di sini kita bisa masukkan misalnya subkon mana yang bekerja, berapa orang, berapa jam, terus material yang terpakai, terus mungkin ada alat berat yang dipakai apa aja, ini bisa kita input di sini. Terus ini untuk schedule project ya. Sebetulnya kalau di build kita nggak bisa membuat schedule project, tapi ini tujuannya adalah seperti sama seperti docs ya, untuk memastikan semua orang melihat informasi yang sama. Jadi biasanya kalau cara lama kita pakai schedule project itu kita print mungkin di kertas A3 atau A1 gitu, terus kita tempel di dinding proyek. Nah, yang jadi isu adalah schedule itu seringkali udah ganti. Yang mungkin itu yang di print adalah 3 bulan yang lalu, waktu kita cek sebetulnya dia sudah update seperti ini. Nah, jadi tujuannya adalah semua orang bisa cek sebenarnya schedule yang update itu seperti apa sih. Jadi di sini kita lihat ini ada item to schedule, dia bisa lihat jadwal sekarang itu pelaksanaan udah sampai sejauh mana. Kita nggak bisa mengedit ya, jadi harus yang punya software Microsoft Project atau Primavera yang mengedit. Tapi di sini kita bisa kasih suggestion. Artinya misalnya saya sebagai tim di lapangan, saya lihat, oke ini ada material yang telat datangnya karena cuacanya jelek misalnya. Jadi saya bisa kasih suggestion ini telat. Jadi ini akan mundur mungkin 1 atau 2 hari. Ya, jadi saya bisa submit ke manajer untuk di review dan nanti akan diedit. Ya, nanti sudah itu mereka akan update yang ada di build ini. Oke, terus untuk cost ya, cost management ini sebetulnya lebih untuk ke pay application. Ini memang lebih cocok untuk main kontraktor ya. Jadi main kontraktor ini akan punya budget, dan dia nanti dari klien, dari owner, nanti dia akan membuat kontrak-kontrak di bawahnya itu yang mungkin akan dikerjakan di internal atau mungkin akan disubkan ke eh, kontraktor lain. Nah, ini kita bisa lakukan di sini ya. Jadi ini ada untuk budget ya. Jadi budget dari klien berapa, terus untuk item apa, itu saya eh, kasih kontraknya ke siapa. Ini saya bisa record semuanya di sini. Jadi untuk ada budgetnya. Ini ada kita punya budget, sini punya cost ya, kita bedakan. Nah, terus di sini nanti, nah ini budgetnya tadi ya. Kalau saya bisa buat kontraknya di sini, detail-detailnya seperti apa, nanti eh, apa saya bisa lihat totalnya di sini. Jadi misalnya ini ada pekerjaan apa, jumlahnya berapa, terus yang sudah selesai pekerjaannya berapa persen. Terus ini untuk change order ya. Jadi kalau setiap ada perubahan di lapangan nanti, misalnya kayak ini ada potential change order, request proposal, terus owner change order, supplier change order, semuanya bisa kita record di sini. Mungkin buat yang nggak familiar ya, jadi misalnya ada kemungkinan perubahan pekerjaan di lapangan, itu biasanya akan muncul di sini, PCO, Potential Change Order. Jadi mungkin ada, oh ini ternyata perlu diubah nih, seperti ini. Nanti kalau ternyata dari sini sudah eh, oke ya, terus nanti akan muncul request proposal. Saya minta kepada subkon untuk mengajukan quotation. Untuk pekerjaan tambah kurang ini nilainya berapa. Terus nanti kalau ternyata mereka sudah deal harganya sekian, itu saya perlu minta tambahan ke klien. Di sini keluarkan namanya owner change order. Ya, jadi saya minta tambahan budget. Terus dari sini juga ada supplier change order. Artinya ini adalah kontrak saya dengan
subkon untuk mengerjakan pekerjaan ini. Jadi semua item ini kita bisa record di sini. Jadi ya ini ya single single platform untuk semua record ini. Nah, tujuannya apa? Jadi kalau misalnya di sini saya tadi punya schedule project, terus di sini saya juga punya budgetnya, ya setiap item itu punya budgetnya, saya bisa linkkan schedule-nya dan nanti akan keluar ini apa eh, kayak kurva S gitu ya. Terus nanti saya bisa lihat forecast-nya. Jadi ada change order, ada pekerjaan yang telat, pembayarannya karena memang belum selesai. Ini bisa kita lacak semuanya di sini. Oke. Terus ini untuk kita mulai masuk ke field ya. Jadi tadi yang kita lihat itu adalah project manajemennya sama cost. Ini kita mulai ke lapangan. Jadi di lapangan ini kita nanti ada setiap pelaksanaan itu kan pasti ada punch list dulu. Saya melakukan pemeriksaan ini sudah oke apa enggak, apakah ini sudah sesuai dengan yang disyaratkan pekerjaannya dan seterusnya. Di sini kita lihat ada form. Jadi saya misalnya melakukan pengecekan untuk pekerjaan pembesian. Jadi sini apakah ini gambarnya sudah disetujui, apakah di sini strukturnya sudah oke, apakah ini ada yang nggak sesuai. Kalau nggak ada ada yang nggak sesuai, di sini dia akan muncul ini harus bikin isu ya, karena dia nggak sesuai dengan yang disyaratkan. Terus di sini misalnya dia besinya ternyata bukan dari supplier yang disyaratkan, dia mulai ngajukan apakah ini boleh diganti. Nah, jadi akan ngajukan misalnya ke salah satu ke manajernya mungkin atau ke klien untuk di approve untuk penggantian supplier. Nah, ini kalau misalnya ada foto atau ada objek yang lain atau dokumen yang kita gunakan untuk review, boleh juga bisa di sini ya. Jadi kita tambahkan referensi apapun di sini, oke, nggak masalah. Jadi kalau kita pakai cara manual di lapangan, eh, itu foto itu kan terbiasa terpisah ya. Mungkin ada kita masukkan di handphone atau pakai kamera digital, nanti kita jadikan satu. Nah, itu seringkali ternyata hilang. Ya, jadi ada fotonya kita udah foto lupa kita masukkan di reportnya, atau mungkin memang udah numpuk ya, karena kita ngambil fotonya banyak, saya lupa ini yang foto ini untuk yang mana gitu. Nah, di sini kita bisa langsung eh, tambahkan di form ini supaya dia align dengan data yang kita kirim. Ini juga sama ya untuk safety, kita bisa gunakan untuk safety inspection, safety observation ya, planning. Seperti ini adalah contoh untuk waktu COVID ya, pandemi kemarin, saya melakukan inspeksi misalnya di daerah koridor, situ yang bekerja berapa orang, terus apakah di situ sudah ada monitor untuk suhu, apakah di situ semua ada yang bekerja, ada yang sakit nggak, nah, terus nanti ya apa prokesnya sudah disesuaikan apa enggak, ini bisa kita lakukan di sini juga. Oke, untuk project close out ya. Jadi di sini kita punya untuk commissioning, terus ada turnover documentation, warranty management dan sebagainya. Ini untuk commissioning ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan commissioning, biasanya kita masukkan aset di sini. Jadi aset apa yang mau kita lakukan commissioningnya. Misalnya di sini ada air handling unit, terus ini ada pump ya. Ini kita masukkan item-itemnya. Kita bisa lihat ini statusnya sudah sampai mana. Ya, nanti kalau kita pilih salah satu, itu dia akan membuka aset card seperti ini. Jadi AHU 9898 ini isinya adalah seperti ini. Dia item ini kategorinya apa, statusnya sekarang sudah fungsional performance test, ada lokasinya di mana dan seterusnya. Termasuk kita bisa nambahkan di sini misalnya dia subkon yang masang siapa, warrantinya sampai kapan. Kalau misalnya ada eh, masalah, ada kerusakan, itu saya bisa kontaknya siapa. Ini saya bisa cek di sini. Kita juga punya di sini ada QR ya, atau barcode. Jadi kalau saya eh, bikin QR code atau barcode saya tempel ke asetnya atau ke equipmentnya, itu saya bisa scan dan dia akan langsung buka ini. Jadi saya nggak perlu pilih salah satu sih. Kalau saya punya item itu yang di commissioning sampai ratusan item ya, itu kadang-kadang kita bingung ini yang AHUS 997 itu yang mana, yang di mana. Ini kita tinggal scan, nanti dia akan langsung buka. Oh itu item yang ini. Oke,
Terakhir ya, ini untuk S-Build. Nah, ini S-Build ini juga sering jadi PR ya untuk kontraktor. Banyak sekali item yang harus dikumpulkan untuk jadi S-Build. Jadi di sini prosesnya simple, sangat-sangat sederhana. Saya tinggal pilih di sini create S-Build, apa aja yang saya akan masukkan. Jadi misalnya gambar 2D-nya, RFI, semua RFI, semua submittal misalnya. Terus file-file apa aja, ini kita bisa pilih ya, mau kita eh, kasih apa aja, misalnya format DWG kah, PDF, atau RFT, ini bisa kita custom ya, yang kita kasih apa aja. Terus isu, form, foto, dan sebagainya. Semua ini nanti akan dijadikan file PDF ya, file PDF, dan nanti itu akan langsung jadi satu bundling. Jadi kita nggak perlu lagi nyari-nyari RFI yang ada di proyek ini apa aja, sampai ke apa aja. Ini semua akan langsung otomatis, dia akan generate, nanti tinggal di-download sama kliennya. Jadi ini apalagi kalau kita bicara proyek yang sudah lama ya. Saya pernah lagi ngasih workshop, terus tiba-tiba ditanya, Pak, ini proyek ini ditanya sama ininya, eh, kliennya minta S-Build-nya. Itu kan proyek sudah 3 tahun yang lalu atau 5 tahun. Itu datanya udah susah nyarinya. Apalagi kalau kita bicaranya bukan digital form ya. Nah, ini kalau ini kan sudah jadi satu banding. Ya mereka tinggal resend linknya aja untuk di-download lagi kalau di sini. Oke, terus dan sebagai penutup ya, jadi eh, kita kalau build ini memang bicara antara field dengan project management ini saling terhubung ya. Jadi kita tidak hanya bicara untuk pelaksanaan di lapangan di sini, tapi juga untuk project management untuk para kontraktor dalam satu single solution yang cukup mudah di deploy ya, karena ini sudah ready ya, cloud ready, sudah di cloud. Kita nggak perlu terlalu banyak konfigurasi, dia cukup mudah diadopsi dan digunakan. Oke, saya rasa itu. Kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan di Q&A sambil saya coba jawab yang sudah masuk. Silakan kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan semua bisa ketik di kolom Q&A. Nanti pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan voucher ya. Kita akan pilih 3 orang ya. Tapi ini pertanyaan baru satu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan voucher e-money. Silakan Mas Edo mungkin dijawab dulu yang udah masuk. Oke, saya coba jawab dari Pak Denny Rizky dulu ya. Oke, jadi untuk pertukaran data untuk project, eh, apakah untuk migrasi data dari vendor existing atau build dari awal? Oke, eh, kalau untuk eh, build dari untuk pindah platform ya, kalau pindah platform ini memang harus dibuat lagi sih Pak. Saya juga mungkin nggak akan sarankan untuk pindah waktu proyek itu sedang berlangsung ya, karena kalau proyek sedang berlangsung itu eh, ya untuk perpindahan datanya dan bisa ketinggalan nanti proyeknya. Karena gini, eh, kalau Bapak misalnya ada keinginan untuk menggunakan Autodesk Build, eh, itu sebaiknya untuk proyek yang akan berlangsung. Jadi bukan yang sudah sedang berlangsung, sudah katakanlah sudah jalan sampai 30%, terus tiba-tiba memutuskan untuk pindah. Karena untuk adopsi solusi baru itu pasti akan butuh waktu, ya, akan butuh waktu dan eh, nantinya mungkin proyeknya sudah berjalan, terus data-data ini harus dipindahkan ke yang baru itu pasti akan repot ya Pak ya, dan ini agak berisiko menurut saya sih. Em, jadi kalau untuk ditanya migrasi data, em, kalau kalau migrasi data sebetulnya kalau dibilang memungkinkan ya memungkinkan, karena di kita ada juga em, ini ya API. Saya nggak tahu apakah dari Aconex ini juga ada API-nya, tapi kalau kita migrasi data menggunakan API ini cukup memungkinkan di Todes. Cuma sekali lagi, saya ini bukan cara yang saya sarankan. Terus apakah untuk user, oke. Untuk eh, untuk Active Directory ini dia memang nggak tidak tidak punya integrasi secara ini ya, secara
apa out of the box ya, OOTB-nya dia nggak punya integrasi. Kita bisa upload dalam bentuk Excel, tapi ya, jadi kalau misalnya dari Active Directory bisa di-download dalam bentuk Excel, yang penting dia adalah first name, last name, sama email ya. Kalau mau ditambahkan data lain, itu bisa seperti kayak mungkin company-nya dan lain-lain. Kenapa kita nggak ada support untuk Active Directory? Karena sekali lagi, ini adalah solusi yang digunakan untuk multiple stakeholder. Jadi Active Directory ini kan biasanya hanya untuk satu corporate ya. Jadi mungkin dari perusahaan Bapak Wisma Kartika eh, itu punya Active Directory untuk user Bapak. Tapi kalau begitu Bapak nanti meng-invite untuk kolaborasi dengan Subkon, dengan MK, itu kan nggak ada di Active Directory kita. Jadi kita lebih prefer untuk pakai untuk Excel ini. Terus untuk license build, apakah bisa dibanding dengan software lain? Eh, nggak ada, Pak. Jadi ini memang dia beli terpisah. Untuk fitur construction IQ, untuk teknologi machine learning, apa rule detection-nya bisa di-customize sesuai kebutuhan. Oke, untuk machine learning ini memang dia nggak bisa kita customize ya. Jadi dia memang pakai aturan yang ada di dia. Nanti kalau Bapak tertarik untuk detailnya, saya bisa kasih link untuk dokumentasi ya. Jadi dia biasanya kayak RFI. Ya RFI itu kan kalau telat itu kan pasti akan pengaruhnya ke cost ya seperti itu. Itu akan jadi akan menimbulkan di apa akan dideteksi sebagai risk seperti itu. Juga kalau safety ada satu safety issue yang belum pernah yang ternyata belum diperbaiki sampai due date-nya itu akan jadi safety risk juga. Em, Nanti kalau Bapak tertarik saya bisa kasih linknya untuk lihat ini ya untuk bagaimana dia menentukan em, risk di risk build. Oke, selanjutnya Pak Adityo. Pak Adityo untuk bagaimana mendownload semua file project yang ada di ACC ke lokal. Oke, em, ini em, ini ada beberapa cara ya sebetulnya. Jadi yang Autodesk sekarang lagi membuat satu bukan terparty jadi istilahnya ya. Jadi ada satu solusi yang namanya ART Autodesk Replication Tool dan ini bisa kita pakai untuk mendownload ACC ini ke lokal. Sekarang masih beta. Tapi kalau misalnya nanti sudah dirilis, Bapak bisa pakai untuk mendownload dan membackup semua file project yang ada di cloud ke lokal. Eh, Cara lain adalah Bapak menggunakan desktop connector ya, Bapak pilih semua filenya, terus nanti di download pakai itu. Cuma itu agak kurang stabil caranya sih memang. Nanti kalau sudah rilis yang eh, ART itu, nanti Bapak bisa pakai. Oke, Pak Denny lagi untuk Terdocs. Oke, untuk Autodesk Dock, untuk besaran storage-nya ini di Autodesk itu tidak ada limitasinya, Pak. Jadi kita punya unlimited storage dan unlimited project. Artinya yang dibatasin itu cuma jumlah license itu adalah satu user. Jadi satu license untuk satu user, tapi itu bisa digunakan untuk unlimited storage dan unlimited project. Oke, kalau untuk Docs, apakah menggunakan format file selain JPEG, video? Oke, jadi untuk format file sebetulnya itu nggak ada batasan. Yang jadi isu adalah apakah viewer Autodesk mensupport apa enggak kan sebetulnya di situ. Jadi kalau kita cuma mengupload file yang mungkin tidak dikenali oleh Docs itu tetap bisa, tapi viewernya nggak akan bisa buka file itu. Um, Autodesk sendiri punya ya sekitar 50 lebih ya format file yang bisa dilihat. Nanti saya bisa kasih linknya juga kalau Pak Denny tertarik. Nanti saya akan kasih ini apa aja sih yang bisa langsung dilihat di Docs. Oke, apakah ACC Build bisa mengirim dari Pak Samudra ya untuk bisa mengirim notifikasi ke email grup yang berisi akun yang tidak memiliki license build. Oke, eh, ini tergantung fiturnya Pak Samudra. Jadi ada beberapa fitur yang memang bisa mengirim notifikasi ya ke email di luar build.
Tapi ada juga yang memang dia harus punya license build untuk menerimanya. Jadi ini tergantung dengan fitur apa yang mau dikasih. Jadi kalau kayak correspondence, tahu saya itu nggak perlu license build, dia bisa ngirim ke eksternal. Terus nanti ada lagi, saya lupa, ada beberapa fitur yang memang bisa. Jadi tergantung fiturnya jawabannya nih Pak Samudra. Dari Pak Bagas Rudi, apakah skema usernya per user per tahun? Oke. Oke. Untuk Autodesk Build, apakah sistem license-nya per user atau per tahun? Oke. Ya, dia sistem license-nya memang subscription ya. Jadi satu user untuk 1 tahun. Nanti em, tergantung dari apa ya? Kalau dari projectnya sendiri nanti misalnya perlu sampai berapa puluh user, yaitu nanti berarti tinggal dikalikan aja jumlah license-nya. Terus best unique selling yang membedakan Autodesk Build dengan solusi lain. Oke. Eh, kalau kalau kita bicara eh, ini ya build ACC secara general ya, ACC ini adalah yang membedakan dia merupakan ya tadi itu unified platform. Jadi kita mensupport mulai dari tahap desain ya sampai ke tahap handover tadi. Kalau beberapa solusi ya itu cuma memang untuk menghandle project management saja. Artinya kalau misalnya di tahap desain mereka sudah melakukan itu di cloud, itu harus diupload ulang ke platform yang baru. Kalau di sini enggak, dia memang sudah terkoneksi. Jadi satu unified platform dari tahap desain, planning, construction sampai ke handover itu di satu platform. Jadi itu tergantung nanti dari perusahaan Bapak ya. Misalnya Bapak perencana ya mungkin Bapak pakainya bukan build, tapi mungkin kayak collaborate. Nanti datanya sendiri tetap bisa digunakan di tahap konstruksi menggunakan Autodesk Build. Terus kenapa ini penting juga? Karena kita bicara dari tahap desain itu kan ada referensi-referensi seperti isu, terus mungkin ada dokumen spek dan seterusnya. Itu juga langsung bisa direferensikan nanti di tahap pembangunan. Jadi artinya data itu semuanya saling nyambung ya Pak Bagas. Oke, dari Pak Dian, apakah pengajuan RFI tersebut dapat direview oleh perencana dan perubahan bisa diterima ke pelaksana? Oke, pengajuan RFI, ya ini kalau kita bicara RFI dan submittal ini memang dia bisa langsung di-review oleh perencana. Jadi tadi tergantung dari workflow-nya, jadi saya minta approval ini ke siapa. Kalau misalnya ke perencana, ya nanti perencana yang akan mereview dan merespon. Terus nanti apakah perubahan bisa diterima ke pelaksana? Ya, nanti begitu direspon oleh eh, perencana, nanti misalnya dia ada, oke ini ternyata memang perlu ada eh, misalnya ada perubahan gitu ya. Nanti dia akan merilis dokumen baru dan dokumen ini bisa direferensikan ke sini atau langsung dikirimkan ke perencana lewat docs tadi atau lewat bill tadi. Ini terus butuh berapa lama? Ya ini tergantung dari responnya. Kalau sebetulnya kita di build ya begitu saya mengajukan RFI itu secara real time itu akan diterima oleh perencana. Nanti tergantung dari lamanya perencana merespon sampai dia membuat perubahan itu nanti begitu di submit oleh perencana itu juga pelaksananya akan secara real time. Jadi kalau ditanya berapa lamanya itu tergantung respon dari masing-masing stakeholdernya. Oke, pada saat awal investasi dari Pak Bagas ya, apakah perlu menginstal agent atau tidak? Tidak perlu Pak, karena ini memang softwarenya sudah ada di cloud. Kita cuma perlu eh, browser kayak Chrome atau Firefox, nanti kita bisa langsung pakai. Kecuali kalau kita bicaranya untuk ini ya mobile app memang harus install aplikasi di Android atau di iOS. Itu ada aplikasi yang namanya ACC. Dari Pak Salim, terakhir untuk schedule yang ada di cloud, apakah bisa di-link dengan? Oke. Eh, kalau di eh, untuk di link dengan
Navis Work itu tidak bisa schedule-nya Pak Salim. Karena memang ini keperluannya dibuild bukan untuk apa ya, bukan untuk 4D atau sequence seperti ini. Di Autodesk punya solusi lain yang bisa melakukan itu, tapi bukan di build, itu namanya di assemble. Yang di cloud ya, kalau kita bicara di cloud ini untuk build dia schedule-nya cuma bisa dihubungkan dengan cost, jadi nggak ke 3D modelnya.